Mereka nggak tahu aja, kucing-kucing itu sudah ada di tangan gua. Sudah siap jadi daging sate besok pagi. Sialan bener warga di sini. Bikin salah dikit langsung lapor polisi. Untung cuma teguran dan wajib lapor doang. Nggak ditahan sampai berbulan-bulan di dalam sana. Dasar manusia-manusia munafik. Lihat saja nanti. Dikira gua bakal kapok apa? Sebaiknya gua pulang aja deh sekarang. Sudah bosen sekali gua bolak-balik penjara. Cuma karena masalah sepele begitu. Rumah gua udah 2 minggu ditinggal. Pasti kotor, banyak debu halamannya. Keluar penjara langsung beres-beres. Gak jelas banget hidup gua. Alex, berhenti loh. Gak usah sok baik kasih makan kucing-kucing liar itu di depan rumah gua. Lo sengaja ya mau bikin halaman gua penuh tai nanti? Astagfirullah Bu Marsi, tolong bahasanya jangan kasar begitu Bu. Mereka ini cuma makhluk kelaparan. Kita kan manusia, sudah sepatutnya saling mengasihi sesama makhluk hidup. Alah, gak usah sok suci lo ceramahin gua bocah ingusan. Kalau otak lo emang jalan buat saling mengasihi, lo ambil juga itu tai-tai kucingnya. Kunyah lo kalau perlu. Astagfirullah Bu Marsi. Jangan cuma mau pamer ngasih makan doang, tapi kotorannya lo biarin berak di lantai rumah gua. Tolol lu. Maaf banget Bu Marsi, saya benar-benar minta maaf kalau itu bikin Ibu Marsi keganggu. Saya janji habis ini bakal langsung bersihin kalau lihat ada kotoran mereka di sekitaran sini ya Bu. Bacot lo, gak butuh gua janji-janji sampah lo itu. Pokoknya sekarang juga jangan pernah berani lagi lo ngasih makan binatang keparat itu dekat rumah gua. Pergi lo dari sini sebelum gua siram kucing-kucing ini sampai mampus. Iya Bu, iya saya permisi pergi sekarang. Sekali lagi saya minta maaf ya Bu Marsi. Bangsat, sialan, bener aja kan? Baru juga injak kaki di halaman rumah gua sendiri, sudah disambut tai kucing. Ini pasti kerjaan kucing-kucing sialan itu lagi. Kurang ajar, berani-beraninya boker sembarangan di halaman rumah gua. Bau busuknya sampai ke ubun-ubun. Awas aja, gua matiin semua kucing yang berani masuk ke pekarangan rumah gua. Gua cincang sampai kapok. Bentar. Kok gua jadi punya ide ya? Sekarang gua baru keluar dari penjara, dompet kosong melintong. Gak ada duit sama sekali buat modal. Nah, mending gue jualan sate aja. Dagingnya gak harus pergi beli mahal-mahal ke pasar. Mending pakai daging kucing liar yang suka bikin kotor daerah komplek ini. Hahaha. Komplek jadi bersih dari tai kucing dan gue juga dapat cuan yang melimpah. Pinter banget gue, jenius. Hahaha. Ngapain lu jauh-jauh ke daerah sini? Mau nyari keributan lagi lo sama gua? Enggak, saat ini gua nggak mau ribut sama lo, Adiba. Terus kenapa sampai nyampe ke sini segala? Kucing gua, si Mochi hilang. Lu ada lihat gak dia lewat sini? Hah? Si Mochi hilang? Tumben banget kucing lo yang Persia mahal itu bisa keluar rumah. Biasanya kan dikurung di sakar emas. Iya, tadi siang dia kabur pas pintu rumah kebuka sedikit. Harusnya sih nggak bakal jauh-jauh mainnya. Kemarin-kemarin juga sempat kabur, tapi langsung ketemu lagi di sekitaran jalan depan. Anehnya sekarang, kok hilang total ya? Gua cari keliling nggak ada. Kalau di daerah sini gua nggak lihat ada kucing putih lewat dari tadi. Aduh, gua harus cari kemana lagi ya, Adiba? Daripada lu muter-muter gak jelas, mending tanyalah sama tetangga lo sendiri. Bu Marsi mungkin tahu, rumah dia kan yang paling deket sama rumah lo. Atau si Alex, dia ngekos daerah lo kan? Oh iya juga ya, kenapa gua nggak kepikiran tanya ke rumah Bu Marsi sama rumah si Alex juga. Oke deh, makasih ya Adiba, gua duluan. Semoga segera ditemukan kucingnya. Ayo Johnny, kita masuk ke rumah. Hahaha, sukses besar. Akhirnya berhasil juga gue dapat beberapa kucing sore ini. Gak sia-sia gue keliling bawa umpan.
Stok segini mah udah lebih dari cukup buat modal jualan sate besok pagi di depan sekolah. Wah gila, mana gendut-gendut lagi di kucingnya. Bentar, ini kan kucing Persia. Punya siapa ya? Bulunya putih, cantik banget matanya. Tapi bodo amat ah, mau lo kucing ras harga jutaan, mau lo kucing kampung kurapan, di mata gua status kalian sama. Habis kalian semua malam ini di tangan gua. Jadi duit lo besok. Hahaha, gak sabar gua bakal dapat duit banyak lagi. Sate-sate, ayo dibeli. Sate super gurih. Dagingnya empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam. Dijamin ketagihan. Murah meriah aja buat para kantong pelajar. Aduh, gilingan. Ini sate endol parah Bu Marsi. Dagingnya empuk bingit, langsung lumar ke mulut. Bumbunya juga nendang banget di lidah, Nek. Iya ya Udin, emang enak banget ini satenya dan murah lagi. Ember Iis, pas banget Pertiwi Akika lagi lapangan bola. Maknyos. Tapi kok gue ngerasa tekstur dagingnya agak beda ya. Seratnya halus banget. Disebut daging ayam tapi bukan. Disebut daging sapi juga bukan kayaknya. Ini daging apa sih sebenarnya Bu Marsi? Hahaha, ya jelas beda dong please. Itu karena gua pakai bumbu rahasia, warisan leluhur yang gak bakal ada di tempat lain. Serius, Nek. Pantesan endol bingit. Terus soal dagingnya, itu daging sapi sama ayam yang sengaja dicampur. Pakai trik khusus, jadinya teksturnya unik begitu. Ale emong, pantesan aja rasanya premium banget, Nek. Pinter banget Bu Marsi mengkombinasikannya. Pokoknya aku nambah 10 tusuk lagi ya Bu Marsi. Dibungkus buat orang rumah. Akika juga deh Bu Marsi, pesen 30 bungkus lagi ya. Siap Udin, Eis, langsung gua siapin ya satenya yang paling mantap. Kucing-kucing jalanan ini biasanya selalu nongkrong dan minta makan di sekitar sini. Kok sepi banget ya sekarang ini? Aneh, gak ada satupun yang kelihatan batang hidungnya. Iya, gua juga ngerasa begitu. Kucing gua si Mochi bener-bener raib. Padahal gua udah muter-muter sampai ke kompleks sebelah dan tanya tetangga. Tapi hasilnya nol besar dong. Kemana ya mereka semua ini? Tapi aneh sih, masa tiba-tiba kucing-kucing di sini hilang mendadak barengan begini? Kejadian ini benar-benar mencurigakan banget deh. Gak masuk akal. Bajingan, siapa itu yang berani-beraninya berisik di depan rumah? Ganggu gua aja. Mereka pasti bocah-bocah gak jelas. Udah malam masih aja keluyuran. Gua harus usir mereka. Bahaya kalau mereka dengar suara kucing di sini. Apalagi kalau mereka sampai tahu bahwa gua sedang bikin sate dari daging kucing. Ngapain kalian kumpul-kumpul berisik di depan rumah gua? Udah gua bilang kan, jangan ada yang berani nangkring di sini. Bubar, sana pergi kalian. Kita cuma lagi cari kucing di sini, Bu Marsi. Iya, galak amat. Cuma perkara nongkrong depan rumah lo doang. Gak ngapa-ngapain. Gak bisa, pokoknya kalian pergi dari sini. Gak bakal lo ketemu kucing-kucing itu di sini. Udah gua bersihkan. Bersihkan? Maksudnya Ibu Marsi? Dibersihkan gimana? Udah gua pakai semprotan cairan yang dibenci kucing agar mereka nggak balik lagi ke sini. Bentar, itu kucing orang di pangkuan lo, Adiba. Sini, kucing itu buat gua aja. Ih, gila ya lo. Enak aja main minta-minta kucing orang tiba-tiba. Katanya gak suka kucing lo. Terus sekarang diminta gitu. Khusus kucing yang orang gua suka. Sini, kasih buat gua aja, Adiba. Jangan dikasih Adiba, kayaknya ada yang aneh deh sama Bu Marsi. Di siapa juga yang mau ngasih? Udah gila aja. Mana melotot-melotot begitu lagi matanya. Gak sudi gua kasih si Johnny ke dia. Oh, namanya si Johnny ya. Ayo Johnny, sini ke pangkuan gua. Udah gak jelas ini. Ayo guys, kita pergi dari sini. Ternyata mereka kesini emang sedang mencari keberadaan kucing-kucing yang hilang sekarang. Mereka nggak tahu aja, kucing-kucing itu sudah ada di tangan gua. Sudah siap jadi daging sate besok pagi. Tapi bahaya nih kalau mereka tahu kalau gue pelakunya dari semua masalah ini.
Apa gua habisin aja sekarang kucing-kucing ini? Daripada terus ngeong-ngeong dan kedengaran mereka, iyalah gua bantai aja mereka semua. Alhamdulillah, saya mah meni senang pisan melihat Bu Marsi sekarang jualan sate di sini. Kerete pisan sih Ibu Marsi mah keluar dari penjara teh. Hahaha, iya dong Neng, harus produktif demi menjemput rezeki. Nah, mumpung kalian berdua mampir, gua kasih gratis ya. Cobain mumpung masih hangat. Bu Marsi, sumpah demi apa ini mah enak banget. Dagingnya empuk, bumbunya juga legit. Meresap pisan sampai ke dalam-dalamnya. Top markotop lah. Enak sih, Neng. Tapi kamu curiga nggak sih, Bu Marsi? Bener nggak ini daging beneran? Teksturnya sih agak aneh ya. Jangan-jangan ini daging manusia. Astagfirullah teteh, sumpah demi Tuhan. Neng teteh, ini bukan daging manusia. Si teteh mah menekitu, suka jahat kalau ngomong teh. Gak mungkin lah Bu Marsi jualan daging manusia. Emang psikopat apa? Iya amit-amit ya Bang Bayi, tega bener loh nuduh begitu teh. Ini murni daging hewan. Ya kali aja. Pemikiran Bu Marsi kan selalu di luar nalar manusia. Udah gak usah mikir yang aneh-aneh teteh. Habisin aja satenya. Kalau begitu, bungkus deh 10 tusuk Bu Marsi. Lah, cenah curiga sama dagingnya. Nah jadi nambah 10 tusuk. Iya gak jelas emang si teteh. Satenya diejek, tapi dimakan juga. Buat si Iam di rumah Bu Marsi, kasihan dia. Ya sudah, tungguin sebentar ya teh. Gua bakar dulu satenya. Heh Angel, lo kan musuh gua ya yang paling sok jago di sekolah ini. Tapi kenapa sekarang gara-gara kucing hilang doang, lo malah melempem kayak kerupuk? Gua bener-bener gak ada mood ya buat ribut atau adu mulut sama lo, Adiba. Gua cuma pengen si Mochi, kucing gua, cepat ketemu dan pulang ke rumah lagi. Titik. Makanya pakai otak dong kampret, kucing itu dicari, bukannya mewek seharian. Bego lu. Udah lo pergi aja deh, Adiba. Gua lagi bete. Adiba, jangan bikin ribut dulu dong. Gini deh, abis pulang sekolah nanti kita kumpul lagi. Terus kita cari kucing lo ya, Angel. Harusnya sih si Mochi belum jalan jauh. Iya, kecuali kucing lo si Mochi dicuri orang, terus dijual ke pasar hewan. Jangan begitu dong, Adiba. Bangke lo jadi orang. Gini, nanti sore sekalian kita cari kucing-kucing jalanan yang hilang secara mendadak. Kita cari di kompleks sebelah ya. Udah Alex, tapi gak ada. Gua bingung harus cari kemana lagi. Kemarin pas gua tanya ke rumah Bu Marsi, dia malah marah-marah dong dan mengusir gua. Iya sih, kenapa Bu Marsi responnya ketakutan dan defensif begitu? Orang lagi sedih kehilangan kucing. Jangan-jangan dia dalam semua ini, Lex. Sebelum ada bukti apapun, kita nggak boleh menuduh dulu, Adiba. Hahaha, semakin hari semakin laris manis. Duit ngalir terus, dompet gua makin tebal. Dasar bocah-bocah tolol, gampang banget dibego-begoin. Hahaha, mereka semua bener-bener ya gak tahu sate spesial murah yang mereka kunyah sampai meremelek itu sebenarnya adalah daging kucing. Kalau kalian tahu, mungkin di antara sate yang kalian makan ada daging kucing-kucing kesayangan kalian. Hahaha, bodoh amat mau mereka nangis darah sampai jungkir balik nyari binatang-binatang sialan itu, gua gak peduli. Yang penting gua kaya raya, kantong gua tebel. Hahaha, besok sasarannya tinggal si orang gemuk punya si Adiba. Siap-siap aja lo Adiba, besok kucing lo bakal jadi tusukan sate yang paling mahal di gerobak gua. Hahaha. Menjelang maghrib, suasana komplek mulai temaram. Bu Marsi berjalan terburu-buru menyusuri gang sempit sambil membawa 3 ekor kucing liar yang baru saja ia tangkap. Bu Marsi, mau dibawa kemana itu kucing-kucingnya? Bukan urusan lo Asda. Tumben banget, sejak kapan Bu Marsi jadi suka sama kucing sampai dibawa-bawa begitu? Gak usah so pengen tahu deh lo Asda. Setiap orang kan bisa berubah.
bisa tiba-tiba suka sama kucing. Iya sih, benar juga. Banyak yang gak suka kucing. Tapi kalau ditempelin kucing sekali aja, pasti maunya diadopsi di rumah. Tapi masih aneh aja sih. Biasanya kan Ibu Marsi selalu usir atau siram pakai air panas kalau mereka mendekat. Beneran gak Ibu Marsi akan urus kucing-kucing itu? Asda, banyak tanya banget sih lo, kayak wartawan. Pusing kepala gua. Gak usah ngegas gitu dong Bu Marsi. Aku kan cuma tanya baik-baik. Soalnya lo nuduh gua yang macem-macem. Gak usah urusin hidup gua. Mending lo urusin aja hidup lo sendiri. Bu Marsi kenapa sih marah-marah mulu? Sebaiknya cek ke dokter deh. Ke dokter? Maksud lo, gua gila gitu? Bukan begitu Ibu Marsi. Cuma Bacot lo makin melunjak. Minggir gak? Gua buru-buru ini. Waktu gua berharga. Gak ada waktu ngeladenin lo. Gimana Iam? Enak gak satenya? Mama sengaja beliin buat kamu dari warung sate Bu Marsi di depan sekolah. Enak banget, Mah. Mantap ini. Pulang sekolah lanjut ngejek seharian. Capek. Langsung dihidangin sate loh sama Mama. Makasih banget ya, Mah. Iya dong. Apa sih yang gak buat anak mami satu-satunya ini? Itu bumbunya emang meresap banget kan? Bu Marsi bilangnya sih pakai resep rahasia leluhur. Bentar, Mah. Kok ini di dalam bumbunya ada bulu-bulu ya? Bulu-bulu apa ini, Mah? Banyak banget loh nyelip di sela-sela dagingnya. Masa sih Iam? Bulu? Rambut kali Iam? Bukan, Mah. Ini jelas gumpalan bulu. Mungkin itu rambutnya Bu Marsi yang rontok. Rambut manusia mah nggak begini wujudnya. Ini sih halus, pendek, kayak bulu hewan. Hah? Bulu binatang? Kamu jangan bikin Mama merinding Iam. Lah, Iam gak bohong, Mah. Coba Mama lihat sendiri ini. Gumpalan bulunya tebel banget. Gak masuk akal kan, Mah? Ya sudah stop Iam. Jangan kamu makan lagi. Sumpah ya, beneran ini mah gak bohong. Si Iam semalam makan itu sate, pas lagi enak-enak ngunyah, dia nemu gumpalan bulu aneh di dalam bumbunya. Bulunya halus, pendek, entah bulu binatang apa itu. Ih, jangan bikin parno atuh. Saya kan kemarin siang ikut makan juga di sana. Gak ada apa-apa. Tapi Mah, ini buktinya udah terlalu banyak yang janggal. Si Iis juga kemarin sore cerita, dia beli sate Bu Marsi sama si Udin. Dan ngerasa, rasanya itu sama tekstur dagingnya itu aneh banget. Kalau kata si Iis, seratnya itu halus. Kayak bukan daging ayam, tapi bukan juga daging sapi. Nah kan Asda, si Iam juga bilang begitu. Dagingnya tuh kayak kenyal-kenyal aneh gimana gitu. Kayak jenis daging yang belum pernah kita makan sebelumnya. Ih, Gusti, kok saya jadi merinding ya dengarnya? Tapi bentar, kenapa dari tadi si Adiba diam saja? Kamu gak kenapa-napa kan Adiba? Kok tumben gak ikut nyahut kayak biasanya? Gak apa-apa Mimo. Adiba cuma lagi diem sambil mencerna dari semua pembicaraan kita dari tadi. Mencerna gimana maksud lo Adiba? Lo tahu sesuatu yang berhubungan dengan Ibu Marsi? Gue belum bisa ngomong sekarang sih, karena belum ada bukti. Tapi segera semua ini akan terungkap. Gua akan bongkar semuanya. Malam semakin larut. Adiba yang didorong rasa penasaran sekaligus amarah, nekat mengendap-endap di halaman samping rumah Bu Marsi. Begitu melihat Bu Marsi keluar lewat pintu depan dengan terburu-buru, Adiba langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cekatan, ia membuka paksa jendela dapur dan melompat masuk ke dalamnya. Ya Tuhan, bau apa ini? Amis banget. Kayak bau darah segar dicampur kotoran hewan. Astagfirullah. Gak mungkin ini. Ini kan kandang-kandang kucing. Dan lihat itu ada si Mochi. Kucingnya si Angel. Jadi benar dugaan gua. Di atas meja ini tumpukan daging yang udah difilet. Sate-sate yang udah ditusuk. Gila, semuanya daging kucing ini.
Kali ini Bu Marsi benar-benar iblis. Gimana bisa ada manusia sekejam ini? Demi mencari cuan, gua harus bawa bukti ini ke warga sekarang. Sebelum Akhirnya lo datang juga ke sini, Adiba. Rasakan ini. Tanpa memberikan kesempatan untuk Adiba berteriak, Bu Marsi langsung mengayunkan balok kayu itu dengan sekuat tenaga ke arah kepala Adiba. Anak sialan, berani-beraninya lo masuk ke rumah gua tanpa izin. Sekarang harus gua apain lo? Gak mungkin gua lepasin begitu aja kan? Apa lo gua jadiin bahan daging besok untuk jualan sate? Mereka belum pernah kan makan sate, tapi dagingnya dari daging manusia. Hehehe, pinter juga ide gua. Aduh, Gustino Agung. Kamana atuh si Adiba teh? Kok bisa menghilang mendadak? Biasa nama jam segini teh udah di kamar main Mobile Legend. Tenang dulu, Neng. Istighfar. Iam, kamu beneran gak melihat si Adiba tadi sore? Iam gak melihat sama sekali. Tadi pas maghrib-maghrib Iam ngojek, lewat sekitar sini juga gak lihat si Adiba. Atau mungkin ada teman yang ngajak pergi gak, Neng? Asda, kamu sudah menghubungi teman-teman si Adiba? Sudah, Mak, tapi mereka bilang gak lihat. Terakhir ketemu ya di sekolah itu. Si Adiba menghilang bawa HP nggak? Enggak, HP dan kucingnya ditinggal di rumah. Dia pergi sendiri. Aduh, ada-ada aja. Kemana ini si Adiba? Ayo Asda, kita tanya ke tetangga lain. Gak waras ya kalian berdua datang ke rumah orang jam segini. Udah tengah malam tau gak? Gak punya sopan santun banget sih jadi orang. Maaf banget Bu Susan, kami terpaksa karena situasi darurat. Si Adiba hilang dari maghrib dan belum pulang sampai sekarang. Apa Bu Susan atau Putri sempat melihat si Adiba lewat sekitar sini? Idih, bodoh amat, bukan urusan gua. Lagian, Neng, punya anak itu dididik. Jangan keluyuran gak jelas sampai tengah malam begini. Astagfirullahalazim, Bu Susan, menit tega pisan. Si Adiba gak pernah kelayapan sampai tengah malam begini. Ini baru pertama kalinya. Gua gak tahu dan gak peduli. Pergi kalian dari rumah gua sekarang juga. Gua pikir ada yang penting sampai bangunin orang rumah. Ternyata cuma anak gua yang hilang. Ma, udah Ma, jangan kasar-kasar begitu. Kasihan Mama Neng sama Asda lagi kebingungan. Maafin Mama ya, dari sepulang sekolah belum melihat tuh si Adiba. Tapi nanti kalau Putri lihat atau dengar kabar tentang Adiba, Putri janji bakal langsung kabarin kalian secepatnya ya. Makasih ya Putri, maaf mengganggu waktu istirahat kalian. Gak apa-apa Asda, semoga Adiba cepat ditemukan ya. Bu Marsi, punten pisan, mengganggu malam-malam begini. Bu Marsi sempat melihat si Adiba lewat sini nggak tadi maghrib? Si Adiba hilang. Bagus deh. Anak nakal, kurang ajar, dan hobi ikut campur urusan orang kayak begitu. Ngapain dicari-cari? Tolong jaga ya omongannya Bu Marsi. Kenapa sih tega banget malah menghina-hina dia di saat kami lagi kebingungan begini? Halah, emang kenyataannya begitu. Palingan juga dia lagi keluyuran gak jelas tuh. Itu anak ditenggelamin sekalian juga pantas. Tolong ya Bu Marsi, kalau emang melihat atau tidak, ya tinggal bilang aja. Udah deh, mending sekarang kalian berdua ikhlasin aja itu si Adiba. Gak usah dicari lagi. Astagfirullahalazim, Bu Marsi, maknya anak kandung sendiri harus diikhlasin begitu aja. Di mana hati nurani ibu? Jahat pisan eta mulut teh, mending gak ada empati-empatinya. Terserah gua dong, mulut-mulut gua kenapa kalian yang sewot. Pokoknya gua nggak tahu. Sana kalian pergi, gak usah balik-balik lagi ke sini. Astagfirullahalazim, harus menanti 24 jam. Kalau anak saya kenapa-kenapa, di luar sana gimana Pak? Kalau anak saya diculik? Harap tenang dulu Ibu, jangan emosi begitu. Ini sudah aturan regulasi dari sananya. Kami tidak bisa langsung mengerahkan personel malam-malam begini tanpa dasar waktu yang jelas. Di mana hati nurani Bapak? Anak saya itu nggak pernah kabur-kaburan. Pokoknya kalau sampai besok terjadi hal buruk sama si Adiba, saya bakal salahin Bapak. Bu, lebih baik Ibu pulang dulu sekarang, istirahat. Barangkali anak Ibu sudah ada di rumah malam ini. Mah, udah Mah, gak ada gunanya kita emosi dan debat di sini. Ayo Mama, kita pulang dulu aja. Benar kata Pak Polisi, semoga si Adiba sudah pulang ke rumah. Tapi Asda,
si Adiba itu adik kamu. Aduh, Gusti. Iya, Ma, Asda tahu. Kita cari jalan lain. Kita istirahat dulu sekarang. Sampai 24 jam kita balik lagi ke sini. Ayo, Ma, kita pulang. Semoga anak ibu cepat ditemukan ya. Joni, kemana tuh si Adiba teh? Gak pernah ndak kayak gini. Gak ada masalah. Tiba-tiba aja gitu dia menghilang. Bak ditelan bumi. Lagi apa coba dia sekarang? Semoga dia baik-baik aja ya Joni. Dimanapun dia berada. Sialan, gara-gara lo Adiba, satu komplek jadi heboh. Nyokap dan kakak lo lagi keliling itu, nyariin lo kayak orang bego. Dasar anak pembawa sial, bikin rencana gue jadi berantakan semua. Sekarang gue bingung, lo harus gue apain? Kalau mau gue habisin sekarang, terus gue giling itu jadi daging sate. Tapi kok agak kasihan ya gue sama nyokap lo si Neng. Kalau gue buang tubuh lo, tapi harus dibuang kemana juga. Hutan jauh, sungai juga kering. Brengsek, lo emang bener-bener ngerepotin jadi orang Adiba. Gua pikirin dulu dah secepatnya mau diapain. Gue bener-bener bingung harus gimana lagi. Si Adiba hilang gak ada jejak dari kemarin maghrib. Polisi bilang baru akan mencari setelah 24 jam. Kebiasaan deh, harus nunggu 24 jam. Keburu telat itu. Iya, nyebelin banget, Nek. Yey udah nyari kemana aja, Asda? Kita udah keliling dong nyari kemanapun sampai kaki ini mau copot. Tapi si Adiba tetap gak ada. Yang dia tinggalin cuma HP dan kucingnya si Joni. Si Joni? Tapi bentar. Gue pernah baca di artikel, insting kucing itu kuat banget loh buat nemuin pemiliknya. Hah? Serius Saisa? Bisa ngomong gitu sama kucing? Aneh banget. Iya sih Liz, katanya kita bisa komunikasi sama kucing lewat batin atau diajak ngomong langsung. Kali aja si Joni emang tahu kemana si Adiba pergi dan bisa menemukan si Adiba lewat penciumannya. Oh begitu ya? Gue baru tahu loh soal itu. Masuk akal juga sih, Nek. Secara si Joni kan nempel mulu ya sama si Adiba. Gak ada salahnya sih kita coba dengan segala cara sambil nungguin polisi bertindak besok pagi. Gimana kalau sore ini kita coba, Asda? Oke Lex. Joni, lo dengerin gue ya. Lo tahu kan teman-teman lo, kucing lain sekarang menghilang dari komplek ini. Tolong Joni, cari mereka semua. Dan yang paling penting, cari juga si Adiba. Lo pasti mencium baunya mereka kan? Gua mohon banget sama lo Joni, bawa kami ke tempatnya si Adiba sekarang. Seolah mengerti kalimat gua, si Joni langsung melompat dari pegangan. Kucing oranye itu mengendus tanah dengan cepat, ekornya tegak berdiri, lalu ia berlari kencang membelah kegelapan malam menuju arah gang sepi di ujung komplek. Benar saja, si Joni berhasil menuntun kami ke rumah Bu Marsi. Di balik kaca yang remang-remang, Bu Marsi sudah menggenggam pisau jagal besar. Tanpa berpikir panjang, Alex mendoblak masuk lewat jendela dapur hingga kaca pecah berantakan. Tepat di detik-detik terakhir sebelum pisau itu menghujam tubuh Adiba. Hentikan semua ini Bu Marsi. Bu Marsi, jangan berani-berani sentuh adik gua ya, dasar iblis. Kurang ajar. Ngapain lo pada masuk ke rumah gua? Mau jadi pahlawan lo? Jangan mendekat ya, atau gua habisin kalian. Lepaskan pisau itu. Kelakuan busukmu sudah terbongkar. Tega-teganya kamu mau menghilangkan nyawa orang demi menutupi bisnis sate kucing sialan itu. Peduli setan, suruh ini anak hobi banget ikut campur urusan orang. Bu Marsi, kelakuan lo kali ini udah sangat berlebihan. Nggak ada lagi maaf buat lo. Terima ini Bu Marsi. Mau apa kalian, hah? Joni, serang dia. Keributan hebat itu berlangsung sangat cepat. Dalam hitungan menit, Bu Marsi berhasil ditaklukkan. Beliau akhirnya dibawa ke kantor polisi malam itu juga. Beriringan dengan barang bukti, daging kucing yang disita langsung dari dapurnya.
Dan sebuah fakta mengejutkan terungkap. Setelah pihak kepolisian melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh, Bu Marsih dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat yang sudah berlangsung lama tanpa penanganan. Segala tindakan sadis dan delusi kejamnya selama ini bersumber dari kondisi jiwanya yang rusak, sehingga ia akhirnya dipindahkan dari sel tahanan menuju rumah sakit jiwa untuk menjalani isolasi dan perawatan intensif. Asda